Apel perdana di bulan Syawal, Wakil Ketua PAK Pangkalan Kerinci memberikan pengarahan dan memotivasi, suasana kebersamaan dan semangat baru memenuhi Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada apel perdana di bulan Syawal yang dihadiri oleh hakim, pejabat di kepanitraan, dan kesekretariatan, seluruh staf, dan pegawai PPNPN. Dalam momentum yang penuh makna ini, Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Bapak Handika Fujisuno, SHI, M.H., memberikan pengarahan yang memotivasi untuk memulai bulan baru dengan semangat dan dedikasi yang tinggi karena sudah sebulan penuh kita berpuasa dan di awal bulan Syawal ini kita saling memaafkan satu sama lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya nggak nampak ini Senin. Harus semangat. Ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Senin ini harus semangat. Kalau dari salamnya aja udah melempem, waduh udah nggak semangat ini. Baik, yang sama-sama kita hormati Bapak-Bapak Hakim, kemudian para pejabat struktural dan fungsional, kemudian rekan-rekan ASN, PNS, kawan-kawan PPNPN yang saya banggakan. Hamdan syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'du. Alhamdulillah, di Senin perdana bulan Syawal 1445 Hijriah, pertama sekali kami sebagai pimpinan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah dan khilaf selama setahun hijriah ke belakang. Kiranya bisa kita mulai dari nol lagi, Jadi kalau sudah agak-agak full, kita nolkan lagi ya. Mudah-mudahan kita masih dipertemukan di bulan Syawal tahun berikutnya, supaya kekhilafan, kesalahan kita bisa kita nolkan lagi. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya saksikan kawan-kawan semuanya ini, alhamdulillah sehat-sehat semua. Ya, cuman sedikit agak lemas saja, mungkin belum sarapan gitu ya. Tapi saya lihat sebagian besar sudah hadir ya, Nah, ini sebagai pertanda gitu ya, pertanda bahwa kita sudah harus bersiap menghadapi semua tugas-tugas, semua kegiatan yang memang itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, untuk hari Senin pekan ini kegiatannya yang pasti adalah sidang ya, ada sidang. Kemudian berikutnya nanti ada Zoom ya, ada Zoom yang diprakarsai oleh Badilak ya, terkait dengan persiapan pengusulan satker untuk diusulkan mengikuti penilaian ZI WBK. Mudah-mudahan kita bisa termasuk di antara satker yang diusulkan. Dan ini semakin berat lagi Bapak Ibu sekalian. Kalau tahun-tahun sebelumnya pengusulan ZI itu dinilai oleh PTA, tapi itu nilainya secara keseluruhan. Nah, sekarang ini yang dilihat adalah IPAK-nya, IKM-nya, dan IPKP-nya. Ya. Jadi untuk kita bisa ikut serta dalam penilaian ZIWBK tahun 2024 ini, maka saya baca suratnya itu salah satunya adalah nilai IPAK, nilai IKM, nilai IPKP triwulan pertama tahun 2024. Jadi memang sekarang ini semakin berat. Artinya dilihat ini satker ini, kalau dulu kan ya udah kita lengkapi eviden ya kan, kemudian nanti dinilai oleh PTA misalnya ya. Nah, setelah nilainya sudah masuk semua,
terkait dengan IPKP, IPAK, dan IKM-nya secara keseluruhan nilainya. Tapi sekarang ini enggak. Jadi bagus pun misalnya eviden kita, Bapak Ibu sekalian, yang sudah kita unggah ke PMPZI, tapi kalau sepertinya begitu ya, nanti kita lihat paparan ketika nanti kita zoom itu. Tapi kalau IPAK kita, kalau IKM kita, kalau IPKP kita tidak memenuhi kriteria, maka lupakanlah pekerjaan kita yang sudah habis-habisan. Artinya memang setelah dianalisis gitu ya, ternyata WBK itu tidak sekadar hanya pemenuhan eviden belaka, tapi betul-betul pembangunan ZI yang diadakan atau yang dilaksanakan oleh Satker itu terinternalisasi nggak ke seluruh personil Satker itu sendiri dalam hal memberikan pelayanan, apakah pelayanan internal maupun pelayanan eksternal. Jadi kalau nanti nilainya jeblok, ya wassalam lagi. Tapi mudah-mudahan kalau melihat tren yang dilakukan oleh tim IKM kita, tim IPAK kita, tim IPKP kita sepanjang sekitar 4-5 triwulan belakangan, sepertinya kita layak untuk masuk diusulkan mengikuti penilaian zona integritas 2024 ini. Ya, kita harus yakin bahwa kita berada dalam daftar yang diikut sertakan nanti. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon nanti bagi koordinator area yang ada di tempat, tolong hadir. Sedangkan bagi koordinator yang belum bisa hadir pada kegiatan nanti, tolong timnya yang ditunjuk atau dihubungi, tolong koordinatornya kalau memang tidak concern gitu ya, tidak perhatian di situ. Tapi pada kesempatan ini saya mau tanya dulu. Kalau area 1 saya lihat ada, area 2 nggak ada, tapi sudah WA ke saya, akan diwakili oleh Dr. Kandidat Majdi Hafizuddin. Area 3 siapa? Bu Ria. Ya, area 4 ada Bu Oksa. Area 5 siapa yang ditunjuk? Oke, Novia. Area 6 kebetulan ada ini Pak saya sudah hadir. Oke, berarti lengkap. Tolong kawan-kawan yang sudah hadir dan sudah ditunjuk oleh koordinatornya, mohon diikuti nanti paparan dari Badilat ya terkait dengan ZI ini. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rekan-rekan tolong jangan terlena dengan libur panjang. Bagi yang baru saja tiba dari libur panjangnya, cepat wake up, cepat bangun, sadar bahwa kita sedang tidak libur lagi, kita sudah bekerja. Nah, sementara bagi kawan-kawan yang, karena yang libur itu bukan ngambil cuti aja, kemarin yang sidang keliling lumayan juga itu kan. Nah, kita liburnya itu dari Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, cepat bangun bahwa banyak pekerjaan ada di depan mata kita. Kemudian bagi rekan-rekan yang lain, harus dicas terus semangatnya, dicas terus motivasinya, supaya setiap hari itu harus ada yang kita hasilkan. Apa yang kita hasilkan? Ya, harus ada yang kita telurkan untuk kantor ini. Ya, Bapak Ibu. Jadi nonton YouTube boleh, tapi di sela-sela ya, di sela-sela jam istirahat maksudnya. Jangan pas lagi kerja nonton YouTube, tapi bukan YouTube kantor. Kalau itu kantor diputar, nggak ada masalah, karena ada manfaatnya nanti untuk kantor. Tapi kalau YouTube yang lain, nah nanti di sela-sela ketika kita beristirahat silahkan. Kemudian fokus yang ketiga, fokus kepada tupoksinya masing-masing Bapak Ibu. Dilihat apa yang belum saya kerjakan terkait tupoksi saya. Kalau bisa diceklis, ini sudah, ini belum, ini sudah, ini belum, ini sudah. Nah, kami kan bisa melihat ini gimana ini kinerjanya, itu kan bisa dilihat ya, bisa kami lihat sehari-hari. Jadi tolong Bapak Ibu, nah terkait dengan kebersihan, kalau di luar saya nggak ragu, tapi kalau di dalam saya masih ragu. Tolong kawan-kawan
Pak Kasubag Umum, nah, seperti pernah saya sampaikan, keliling Pak, keliling dicek Pak, cek masing-masing ruangan sesuai dengan penanggung jawab siapa yang kemarin ditugaskan, dicek. Nanti kita evaluasi, ya, kita evaluasi. Mudah-mudahan semuanya bekerja dengan baik, ya, nggak masuk evaluasi dari Pak Fajri. Tolong dicek, ya, dicek setiap ruangan, ruangan pimpinan, ruangan semua, setiap unit itu dicek. Jadi kalau nggak bersih, ya, segera dieksekusi Pak. Dilaporkan nama-nama siapa saja yang malas-malasan, ya. Kalau rekan-rekan nggak mau membersihkan, ya, harus legowo, kita potong gajinya untuk mengadakan pegawai khusus kebersihan. Kalau memang tidak berkenan, ya kita tegas saja, karena memang kita tidak mengadakan khusus untuk cleaning service CS. Tapi kalau memang rekan-rekan menginginkan, maka potong dari gaji, karena sudah diberikan tanggung jawab tidak bersedia melaksanakan. Ya begitu. Nah, jadi rekan-rekan tolong diperhatikan, kalau memang itu menjadi kewajibannya, ya, jangan sungkan, ambil sapu, ya kan, ambil alat pel, tolong dibersihkan, gitu ya. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan bagi rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan kita tetap sehat dalam menghadapi sepekan ke depan pekerjaan kita. Begitu juga keluarga kita di rumah, karena apapun banyaknya pekerjaan kita di kantor, sekalipun kita sehat secara personal, tapi kalau di rumah, di keluarga kita juga sakit, ada yang sakit, tentu akan mengganggu pikiran, ya. Nah, mudah-mudahan semuanya sehat, baik di kantor maupun yang ada di rumah, supaya kita bisa melaksanakan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya dan setuntas-tuntasnya. Itu saja Bapak Ibu. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sambutannya, Handika Fujisuno menyoroti pentingnya menjaga semangat dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing, terutama setelah melewati bulan suci Ramadan. Bulan Syawal membawa kesempatan baru bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Mari kita jaga semangat dan dedikasi dalam menjalankan tugas kita dengan baik, ucapnya. Pengarahan yang diberikan oleh Wakil Ketua tidak hanya menekankan pada aspek kedisiplinan, tetapi juga mengajak seluruh staf dan pegawai untuk tetap mengutamakan integritas, profesionalisme, dan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Kita adalah pelayan publik yang bertanggung jawab atas keadilan dan keberlangsungan sistem peradilan. Mari kita laksanakan tugas kita dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi, tambahnya. Selain itu, juga menyampaikan masalah zona integritas. Untuk mencapai WBK kita dituntut bukan hanya menyempurnakan evidence semata, tetapi juga perlu menyempurnakan IPAK, SPKP, SKM, dan diharapkan kerjasamanya setiap area yang telah dituju untuk melengkapi dan menyempurnakan apa yang dianjurkan. Semoga Satker kita Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci termasuk ke dalam kategori untuk dimasukkan ke zona integritas WBK. Apel perdana di bulan Syawal ini diakhiri dengan doa bersama yang dibacakan oleh Saudara Chandra Gunawan untuk keselamatan, keberkahan, dan keberhasilan bagi seluruh staf dan pegawai Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik, dan pembacaan 8 nilai Mahkamah Agung dan Corvalui ASN oleh Saudari Nopri Haryati. Semoga semangat dan motivasi yang diberikan oleh Wakil Ketua dapat menginspirasi semua untuk meraih prestasi yang lebih gemilang di masa mendatang.